Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya masa lalu Alia yang akhirnya akan terungkap. Nah, kira-kira seperti apakah masa lalu Alia dan juga Indra sehingga mereka bisa terpisah? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya telah muncul sosok karakter baru, yaitu ayah dan juga ibu dari Indra Wijanarko. Indra Wijanarko adalah seorang laki-laki mantan suami dari Alia. Nah, di sini kakek dan juga nenek Anggun sudah lama mencari Anggun dan juga Cantik ya kawan-kawan, karena memang mereka memiliki hak asuh atas Cantik dan juga Anggun. Namun sayangnya Cantik dan juga Anggun dibawa oleh Alia ke Australia, sehingga mereka pun kehilangan jejak Cantik dan Anggun, hingga pada akhirnya Denny datang dan memberitahukan semuanya tentang Cantik dan juga Anggun kepada mereka. Alia terlihat begitu sangat ketakutan ya kawan-kawan melihat ayah dan juga ibu dari Indra, karena Alia tahu persis bahwa mereka pemegang hak asuh penuh terhadap Cantik dan juga Anggun. Di sini kita diperlihatkan bagaimana kilas balik atau masa lalu dari hubungan Indra dan juga Alia. Ya, ternyata Alia sejak dulu memang sudah tidak stabil ya kawan-kawan. Emosi Alia terkadang suka meledak-ledak. Saat itu Indra merasa sangat pusing dan sudah kewalahan untuk menghadapi Alia. Oleh karena hal itu, Indra mengancam bahwa dirinya akan membawa anak-anak ke luar negeri ya kawan-kawan, dan memisahkan anak-anak dengan Alia. Namun Alia dengan cepat menampar wajahnya sendiri. Alia saat itu juga meraih tangan Indra dan membuat luka cakaran di pipinya ya kawan-kawan, sehingga Alia berhasil untuk membuat sebuah visum, dan memang benar terbukti bahwa sidik jari Indra ada di pipi Alia, sehingga membuat laporan Alia ke pihak kepolisian akhirnya diterima dengan cepat. Ya, Alia berharap dengan adanya hal ini Indra tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Cantik dan juga ya, ternyata Alia sudah gila sejak dulu ya kawan-kawan. Alia benar-benar wanita yang sangat merepotkan dan wanita yang selalu membawa bencana dimanapun Alia berada. Saat itu pihak kepolisian akhirnya menyeret Indra ke penjara ya kawan-kawan. Meskipun Indra sudah mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah, namun bukti memang sudah terbukti bahwa Indra melakukan KDRT, meskipun bukti itu telah dipalsukan oleh Alia. Indra akhirnya terpaksa ikut ke kantor polisi dan dipenjara. Sedangkan pada saat itu Alia melakukan playing victim dan pura-pura ketakutan ya kawan-kawan atas tindakan KDRT yang telah dilakukan oleh suaminya. Sehingga pihak kepolisian pun akhirnya menyuruh Alia untuk tetap tenang, karena saat ini Alia sudah aman.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di dalam penjara, Indra sempat menulis sebuah surat ya kawan-kawan. Tentunya ini adalah sebuah surat pengakuan yang telah Indra lakukan. Karena Indra benar-benar tidak melakukan KDRT sama sekali terhadap Alia. Indra juga menyuruh ayah dan juga ibunya untuk menggugat ke pengadilan agar mereka bisa mendapatkan hak asuh atas Cantik dan juga Anggun. Itulah yang membuat Alia akhirnya membawa Cantik dan juga Anggun kabur ke Australia karena pada saat itu di sidang perebutan hak asuh anak ternyata Alia kalah karena memang Alia mengalami gangguan mental ya kawan-kawan. Jadi emosi Alia itu tidak stabil dan Alia harus dijauhkan dari anak-anak. Perubahan sikap Alia membuat Carla dan juga Bu Rati benar-benar sangat curiga ya kawan-kawan, karena Alia akhir-akhir ini benar-benar terlihat gelisah, mudah marah dan juga selalu mengurung Cantik dan juga Anggun di kamarnya. Mereka pun mencari informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Bahkan Carla sekarang bekerja sama dengan Denny untuk membongkar semua masa lalu Alia. Jika sampai nanti semua ini terungkap, maka Alia bisa saja kehilangan Cantik dan juga Anggun. Karena memang Alia tidak memiliki hak untuk bisa memiliki Cantik dan juga Anggun. Karena secara hukum mereka sudah jatuh ke tangan keluarga Indra Wijanarko. Alia juga akan kehilangan segalanya karena semua berkas dan juga tanda tangan yang Alia lakukan dengan Fauzan bisa dianggap tidak sah karena Alia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Jadi perjanjian pranikah antara Alia dan juga Fauzan juga pasti akan batal. Wah, benar-benar makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga dengan terungkapnya masa lalu dari Alia ini, Indra dan juga Denny bisa bekerja sama bahkan mungkin dengan Fauzan ya kawan-kawan untuk bisa memenjarakan Alia atau setidaknya mengirim Alia ke rumah sakit jiwa. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.